Pak Abdul Qadir Jailani Eskom. Dan tidak lupa selamat bergabung bagi Bapak Ibu guru hebat semua di seluruh Indonesia. Mari sama-sama kita menyaksikan webinar kedua dari komunitas belajar Skanepra di PMM. Sebelum kita memulai webinar ini, terlebih dahulu saya ingin membacakan tata tertib. Yang pertama, dimohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon atau mematikan mikrofon dan menyalakan kameranya. Sekali lagi saya sampaikan, dimohon kepada seluruh hadirin untuk bisa menonaktifkan mikrofon dan juga bisa menyalakan kameranya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMKN 1 Prajekan, sekaligus Ketua Komunitas Belajar Skanepra di PMM, yakni Bapak Dr. Andes Anang Arifandi MPD. Kemudian yang saya hormati pula pemateri kita pada kesempatan kali ini, yakni Bapak Abdul Qadir Jailani Eskom. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak guru hebat di seluruh Indonesia yang pada saat ini berkesempatan mengikuti kegiatan webinar. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pagi hari ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sangat antusias sekali Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Hani Siti Hafiani Nur Asia. Saya akan memandu jalannya kegiatan webinar ini dari mulai awal hingga berakhir nanti. Sebelum itu, perlu saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara pada kegiatan webinar kedua ini, di mana kegiatan webinar kedua ini yaitu tentang penyusunan naskah video pembelajaran. Adapun susunan acaranya yang pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kedua sambutan dari Kepala SMKN 1 Prajekan sekaligus Ketua Komunitas Belajar, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi foto dan sesi absensi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam penyampaian kesimpulan, dan yang terakhir adalah doa. Baik Bapak Ibu, acara pertama mulai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu mohon mikrofon untuk dalam keadaan nonaktif karena kita akan langsung masuk ke acara susunan pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu sekalian dalam posisi duduk tegak.
Bapak Ibu sekalian, menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMKN 1 Prajekan sekaligus Ketua Komunitas Belajar Skanepra di PMM. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Anang Arifandi. Apakah Bapak Anang sudah bergabung bersama kami? Mohon maaf Pak Anang, suaranya, mikrofonnya masih dalam keadaan off. Mohon maaf, apakah Bapak Anang bisa mendengar suara saya? Baik, Bapak Anang, apakah sudah bisa bergabung bersama kami di webinar ini? Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak Kepala SMK 1 Prajekan dalam masalah teknis, dimohon kita untuk menunggu sebentar lagi. Sudah bisa masuk, Bu Hani? Baik Bapak Anang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar ini. Mohon Bapak bisa menyampaikan sambutannya ataupun juga dapat membuka kegiatan webinar kedua ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentator Bapak Dirjen selaku narasumber webinar sangat saya banggakan Kombel dari SMK di Satu Prajekan yang saya hormati. Ada 23 guru hebat di Indonesia. Maaf tadi saya terlempar ya karena mungkin di ruangan. Yang pertama saya sangat berbahagia, berbangga hati SMP saya pembelajaran seperti ini dan bisa langsung dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu guru Kombel ini amin bahwa setidaknya ada sekali bahkan kali apa Kombel pertama dan itu
beberapa Bapak sudah dibagi hebat, sehingga bisa berbagi praktek baik bagi seluruh peserta Kombel di Kombel kita ini. Saya lihat ada 7. Mudah-mudahan pertama secara keilmuan kita bisa belajar bersama. Yang kedua tentu ada sertifikat yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Yang ketiga seluruh Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman praktek baik, saya beri kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang baik di Kombel kita ini. Dengan demikian, selamat kepada Bapak Ibu, kepada Pak Jalani dan Bu Hani. Selamat melaksanakan webinar. Saya mengikuti dari Pak Jo, ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar dan materi di Abdul ini belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anang Arifandi MPD telah menyampaikan sambutan dan secara resmi webinar ini dibuka. Baik Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni penyampaian materi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri hebat kita pada pagi hari ini. Pemateri kita kali ini adalah Bapak Abdul Qadir Jailani Eskom. Beliau adalah seorang guru dari jurusan Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 1 Prajekan. Kemudian beliau juga adalah seorang konten kreator di channel YouTube-nya. Mungkin nanti Bapak, kami biasa memanggilnya Bapak J gitu ya. Jadi nanti mungkin Bapak J bisa bisa memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Baik Bapak dan Ibu, waktu dan tempat saya langsung persilahkan kepada Bapak Abdul Qadir Jailani Eskom. Silahkan Bapak Abdul Qadir Jailani. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pagi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semua di komunitas belajar SMK Negeri 1 Prajekan. Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Slogan saya tetap semangat untuk terus belajar, dan terus belajar. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita diskusikan pagi ini, seperti yang Bu Hani sebagai moderator tadi sebutkan, kita perlu perkenalan dulu. Karena pepatah bilang, kalau tidak kenal maka kenalan dulu. Nanti kalau sudah kenal baru mungkin bisa sayang. Oke, baik. Nama saya Abdul Qadir Jailani. Kurang lebih, mohon next slide-nya. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di daerah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Mungkin ada Bapak Ibu yang bergabung dari luar Bondowoso. Bondowoso itu wilayah timur Pulau Jawa, hampir ke ujung Pulau Jawa. Jadi sebelum Banyuwangi ada Bondowoso di tengahnya. Pendidikan saya SD sampai SMA di Bondowoso, kemudian pendidikan tinggi saya D3 Manajemen Informatika di Universitas Brawijaya, dan kemudian S1 di Teknik Informatika Institut Teknologi Palapa, Malang. Saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Prajekan sejak 2013, mengampu mapel Simdik dulunya, Simdik yang kini bertransformasi namanya menjadi Informatika, dan juga mapel produktif di multimedia yang sekarang sudah naturalisasi menjadi DKV atau Desain Komunikasi Visual. Seperti yang saudara moderator tadi sampaikan, selain mengajar, saya juga aktif di YouTube, konten kreator, tutorial pembelajaran isinya. Channel saya Belajar Bareng Dul, jadi mungkin Bapak Ibu butuh
tambahan wawasan dunia informatika. Selain di webinar kali ini bisa mengakses YouTube saya, isinya berbagai tutorial yang terutama tentang pembelajaran di dunia informatika. Oke. Saya rasa tidak terlalu panjang perkenalannya, perkenalan singkat saja, yang penting bisa jadi dasar untuk kita lebih familiar dalam berdiskusi pagi ini. Kita langsung ke materi saja. Judulnya hari ini adalah penyusunan naskah video pembelajaran. Jadi yang akan kita bicarakan adalah naskah video, bukan proses pembuatan videonya. Jadi dalam proses pembuatan video itu ada 3 tahap. Pertama tahap praproduksi, kemudian tahap produksi, dan setelah itu yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Nah, tahap praproduksi ini biasanya memakan waktu, tenaga, dan biaya yang biasanya sampai 50% dari total produksi. Jadi praproduksi ini sangat besar dan sangat signifikan pengaruhnya, karena di tahap praproduksi ini kita harus mempersiapkan apa saja yang akan kita lakukan. Jadi ini sesuai dengan pepatah yang berbunyi bahwa gagal merencanakan sama seperti merencanakan kegagalan. Jadi kita harus merencanakan dengan matang agar proses produksi kita nanti berjalan dengan baik. Nah, salah satu proses yang kita harus lalui dari tahap praproduksi adalah pembuatan naskah. Kita kenalan dulu nih sama naskah. Naskah itu sebenarnya apa sih? Kenapa harus kita buat naskah? Jadi secara umum, naskah itu sebenarnya secara etimologis berasal dari bahasa Arab. Yang beberapa sumber yang saya baca mengatakan bahwa sumber kata naskah itu adalah naskatum, yang artinya adalah potongan kertas. Nah, secara umum, naskah kita kenal sebagai tulisan. Jadi sebenarnya naskah itu adalah tulisan. Tulisan yang bisa dibilang tulisan belum jadi. Jadi pengertiannya akan banyak sesuai dengan disiplin ilmu yang kita bicarakan. Kalau di dunia penulisan, naskah berarti tulisan mentah yang masih perlu diedit, kemudian masih perlu ditelaah lagi untuk dipublikasikan. Nah, dalam dunia perfilman atau sinematografi, naskah video itu adalah tulisan yang berisi urutan adegan demi adegan, dilengkapi dengan tempat, kemudian latar waktu, keadaan, dialog, dan sebagainya, sehingga naskah ini nanti akan menjadi dasar dalam tahap produksi. Jadi kebiasaan kita dalam membuat sebuah film, membuat sebuah video pembelajaran, karena sekupnya kecil, kita kerjakan secara pribadi, proses ini biasanya sering kita lewati karena idenya sudah ada di otak, kemudian jalan ceritanya sudah ada di otak. Kadang kita sering melewati proses praproduksi ini. Kita jalan sendiri, kita recording sendiri, kita jadi talent sendiri, kemudian kita juga yang proses editingnya, sehingga tahap praproduksi ini sering kita lewati. Padahal tahap praproduksi itu sangat penting sekali. Karena pada faktanya di lapangan, kalau kita terjun ke dunia konten kreator yang sebenarnya, entah itu dunia film, dunia video pembelajaran, dan lain sebagainya, kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai disiplin ilmu berbeda. Jadi ada kalanya yang punya ide konten, itu nanti harus menyerahkan ke pihak produksi yang pengambilan gambar, yang orang dan timnya berbeda. Sehingga harus kita buat sedetail mungkin. Nah, bagaimana proses pembuatan naskah itu? Nah, hal ini yang nanti akan kita diskusikan bersama. Jadi proses penulisan naskah, dalam hal ini adalah naskah untuk video pembelajaran, akan melewati beberapa tahap. Salah satunya sudah tampak mungkin di layar Bapak Ibu guru semua. Jadi tahap pertama adalah identifikasi. Saya mengkategorikan tahap-tahapnya menjadi seperti ini. Identifikasi, kemudian merumuskan tujuan dan targetnya. Yang ketiga, ide ceritanya. Kemudian yang keempat, memilih format penyajian.
Yang kelima, menulis sinopsis. Keenam, menentukan format naskah. Yang terakhir adalah menulis naskahnya. Jadi ini tahap-tahap penyusunan naskah. Beberapa orang mungkin memiliki tahap-tahap yang mungkin sedikit urutannya berbeda. Tidak masalah selama penulisan naskah sudah bisa memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan. Nah, kita bahas satu persatu proses penulisan naskah ini. Yang pertama adalah identifikasi naskah. Next, Mas, untuk identifikasi. Nah, dalam identifikasi ini yang perlu kita lakukan ada dua hal, yaitu analisa dan identifikasi. Analisa ini biasanya lebih banyak pada analisa kebutuhan. Ini video yang mau kita buat, video untuk apa? Jadi analisa di sini kita menentukan sebagai titik awal sebelum kita berangkat mencari ide dan lain sebagainya. Baru kita setelah berhasil menganalisa dari ide yang kita miliki, baru kita identifikasi nih. Identifikasi pertama bahan, peralatan, dan kemudian yang ketiga sumber daya manusianya. Jadi sebelum kita memulai proses produksi, di awal kita harus identifikasi nih bahan yang kita miliki, peralatan yang kita miliki, dan sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita membuat naskah video yang nantinya tidak sempurna hasilnya karena kita salah mengidentifikasi kemampuan kita. Jadi misalnya dari bahan dan lain sebagainya, peralatan, kita bisa memanfaatkan peralatan yang ada sehingga video yang kita hasilkan targetnya sesuai dengan yang akan kita hasilkan. Jangan sampai kita memiliki target video, misalkan ada sebuah adegan yang videonya nyampak dari atas, padahal kita tidak memiliki peralatan drone misalkan. Itu akan kesulitan. Jadi bagaimana nanti susunan adegan yang kita buat di naskah sesuai dengan kemampuan kita. Entah itu bahannya, peralatan, sumber daya manusianya juga yang akan terlibat dalam proses produksi nanti sampai selesai. Nah, peralatan untuk saat ini saya rasa bukan hambatan signifikan karena dengan HP saja sekarang Bapak Ibu guru meskipun tidak terjun di dunia desain komunikasi visual, tidak terjun di dunia perfilman, dengan memanfaatkan HP sudah bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat wow kalau menurut saya, karena kamera HP sekarang sudah resolusinya cukup tinggi, kemudian aplikasi editing yang ada di Android juga sudah cukup bagus dan memudahkan kita semua. Jadi yang penting kita tepat nih mengidentifikasi kemauan kita. Jadi jangan sampai bahan dan peralatan tidak kita temukan pada saat tahap produksinya nanti. Dia harus disesuaikan. Nah, selanjutnya tahap yang kedua, setelah kita berhasil menganalisa dan mengidentifikasi apa yang akan kita lakukan dan kita butuhkan, tahap kedua adalah merumuskan tujuan atau target. Dalam hal ini, jadi video yang akan kita buat, video pembelajaran yang akan kita hasilkan nanti, targetnya itu siapa dan bagaimana. Pertama, audiensnya itu memiliki behaviornya bagaimana, kondisinya bagaimana, latar belakang pendidikannya bagaimana. Jadi itu semua harus diperhatikan. Terutama kalau kita membuat video pembelajaran itu harus disesuaikan benar dengan audiens. Jangan sampai misalnya nih latar belakang pendidikan target kita SD atau SMP yang mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya masih minim. Tapi kita membuat video dengan menggunakan banyak bahasa Inggris. Itu akan sangat menyulitkan atau nanti target dari video kita tidak akan tercapai. Nah, behavior, condition, dan degree ini betul-betul harus dipikirkan menjadi bahan pertimbangan agar informasi yang ingin kita sampaikan melalui video yang kita buat itu bisa diterima oleh audiens. Jadi seperti halnya kita berkomunikasi secara verbal, kita harus tahu nih lawan bicara kita itu bagaimana. Jangan kita ngomong
sudah semangat-semangat, ndaki ngomong, ternyata level pemikiran teman bicara kita tidak nyampe. Akhirnya kita percuma, ngomong panjang lebar, tidak bisa ditangkap oleh lawan bicara kita. Jadi menentukan rumus dan tujuan itu harus spesifik, harus benar-benar melalui analisa yang tepat, agar informasi yang ingin kita sampaikan melalui video itu nanti bisa diterima dengan baik. Jadi video yang kita buat, yang sudah makan banyak waktu, tenaga, dan biaya, mungkin cukup besar, tidak menjadi sia-sia. Nah, itu 2 tahap yang harus awal kita tentukan sebelum kita menemukan ide cerita. Jadi tahap yang ketiga itu menemukan ide cerita. Setelah tadi kita berhasil menganalisa, menentukan targetnya siapa dan bagaimana, baru kita cari ide ceritanya. Ceritanya mau buat kita seperti apa? Video pembelajarannya mau kita buat seperti apa? Nah, proses penemuan ide cerita itu bermacam-macam sekali, berbeda-beda tiap orang. Ada yang melalui merenung atau menyendiri. Merenung menyendiri pun beda-beda untuk memancing ide. Ada yang merenung di kamar, di taman, atau sambil nongkrong di kafe, macam-macam. Atau bahkan ada yang kadang idenya nih sering muncul kalau kita lagi pagi nongkrong di kamar mandi. Banyak ternyata teman-teman saya di bidang kreatif yang kadang idenya justru muncul pada saat nongkrong pagi hari di kamar mandi. Jadi banyak ragam untuk menemukan ide cerita. Selain itu mungkin dari pengalaman pribadi nih, pengalaman pribadi, aktivitas sehari-hari bisa jadi ide untuk menghasilkan sebuah cerita yang menarik agar bisa diterima oleh audiens. Kemudian bisa juga selain dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain yang diceritakan kepada kita. Atau kita lihat orang lain, kejadian yang menimpa orang lain untuk menjadi ide dalam cerita kita. Atau kita sadur, kita adaptasi, juga bisa dari novel, film, atau karya serupa yang mungkin sesuai dengan video yang ingin kita buat. Kemudian yang terakhir, ide cerita itu bisa muncul juga dari topik kurikulum. Karena ini mungkin video pembelajaran, lebih banyak idenya muncul dari topik kurikulum yang ingin kita bahas. Jadi idenya beragam. Nah, yang terakhir ini yang saya beri tanda berbeda, tanda merah, ini ide cerita yang bisa dibilang bukan ide diri kita. Tapi kita juga punya ide dong, punya ide untuk minta bantuan dari AI. Jadi AI sekarang sudah sangat signifikan perkembangannya, bisa membantu kita mencari ide nih. Jadi misalkan ide, carikan, tinggal buka ChatGPT, carikan saya ide untuk video pembelajaran di bidang jaringan misalkan, atau video pembelajaran di bidang sejarah perkembangan Islam di Indonesia misalkan gitu. Kita minta bantuan AI. Nanti AI akan menggenerate permintaan kita itu dengan cukup umum, mungkin cukup detail atau umum. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan yang sudah kita tentukan di tahap 1 dan 2 tadi. Setelah kita menemukan ide cerita, baru kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu memilih format penyajian. Ide ceritanya sudah ada nih. Kita tinggal mau menuangkan ide kita itu ke dalam format apa? Video atau gambar. Kemudian karena ini temanya video pembelajaran, berarti kita akan menerapkan ke dalam bentuk video formatnya. Kemudian video kita itu mau bentuk landscape atau portrait, tergantung kita nanti announcing penyampaiannya mau via apa. Sekarang media cukup banyak sekali. Kalau misalkan lewat medsos mau YouTube, berarti landscape. Kalau kita mau lewat story saja, mau lewat TikTok, mau lewat short video, itu biasanya bentuknya portrait. Jadi kita tentukan format penyajian sesuai dengan media yang akan kita publikasikan. Jadi beberapa media memiliki format yang berbeda-beda. Jadi kita tentukan dulu format penyajiannya. Baru setelah itu, setelah tahap ke-5 ini, kita menulis sinopsis. Jadi setelah kita tentukan formatnya,
baru kita tulis sinopsis. Sinopsis itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah tidak asing dengan sinopsis. Sinopsis bisa dibilang rangkuman lah, rangkuman dari cerita yang akan kita buat. Jadi garis besar cerita, plotnya bagaimana, pemunculan karakternya bagaimana, tema utamanya apa, dan lain sebagainya. Jadi gambaran singkat dari video yang akan kita buat. Kenapa perlu begitu menulis sinopsis? Karena agar ada gambaran dari pihak lain yang akan membaca naskah kita, film kita ini, video kita ini akan jadi seperti apa gitu. Karena naskah ini, naskah yang kita buat untuk membuat video ini akan digunakan oleh orang lain. Jadi misalkan di sini nanti proses produksinya melibatkan talent, melibatkan orang lain yang berperan, maka naskah kita akan jadi acuan oleh sutradara terutama. Jadi naskah yang kita buat akan diterjemahkan oleh sutradara untuk divisualisasikan di dalam video. Nanti akan melibatkan banyak orang. Itu kenapa kita perlu detail menyusun naskah video pembelajaran yang akan kita buat. Walaupun pada penerapannya mungkin setiap hari kita berperan ganda sebagai penulis naskah, sutradara, talent juga. Tapi kita perlu membiasakan diri agar proses kerja yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan alur yang seharusnya. Nah, setelah menulis sinopsis, baru kita menentukan format naskah. Nah, ini sudah lebih masuk ke dalam teknis. Jadi, menentukan format naskah itu, naskah yang akan kita buat ini, formatnya mau bagaimana? Biasanya ada dua jenis format, yaitu model alir atau deskripsi, kemudian ada model kolom atau tabel. Jadi, naskah kita susun itu formatnya ada dua ini. Di sini ada saya sediakan contoh. Jadi di slide selanjutnya, kalau model alir itu begini. Jadi seperti halnya buku cerita. Seperti halnya buku cerita anak-anak yang sering kita baca dulu zaman kecil atau kita bacakan untuk anak-anak kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada Ibu Amat, di bawahnya ada percakapan yang dia sampaikan. Kemudian amat terkejut. Jadi digambarkan dalam kalimat-kalimat yang berurutan dari atas ke bawah. Gitu. Model pertama seperti ini. Kemudian model yang kedua adalah model tabel. Jadi kalau kita menggunakan model tabel, ada beberapa orang, biasanya kebanyakan yang lebih menggunakan ini. Kenapa? Karena dengan menggunakan tabel, itu bisa lebih mudah dibaca. Karena biasanya kalau bentuk tabel memiliki paling tidak empat unsur ini. Jadi ada alur cerita, kemudian ada visualnya, masih di slide sebelumnya Mas. Jadi visual, kemudian ada audionya apa, kemudian durasinya. Jadi pada orang-orang yang terlibat dalam tahap produksi ini lebih mudah dibaca. Jadi tahap scene pertama isinya itu ternyata opening, bumper. Oh berarti tidak perlu take video misalkan karena bumper biasanya hanya dilakukan melalui proses editing. Kemudian scene kedua ada alur ceritanya itu di audionya di situ di satu tempat. Kemudian visualnya ada di taman, duduk gitu. Jadi ada gambaran visualnya, kemudian ada gambaran audionya juga, termasuk juga dengan durasinya. Jadi kebanyakan dan biasanya orang-orang lebih senang menggunakan kolom atau tabel karena lebih mudah dibaca dan lebih mudah dikomunikasikan dengan orang lain. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih dengan kebutuhan dan juga kebiasaan Bapak Ibu di lapangan. Nah, dari model 2 naskah ini, nanti naskah itu harus kita breakdown. Kalau naskah sudah jadi nih disusun, ini hanya contoh singkat. Jadi yang di slide sebelumnya itu adalah contoh singkat. Saya hanya ambil beberapa potongan scene. Jadi ada 2 scene yang saya buat dari beberapa video yang kemarin kami buat pada saat ada di diklat. Jadi naskah yang sudah kita buat itu dari semua scene awal sampai terakhir sampai penutup itu nanti kita breakdown. Jadi kita breakdown yang pertama menjadi shortlist. Nah, shortlist ini
isinya lebih detail daripada naskah. Kenapa? Karena di situ paling tidak ada tambahan shotnya mau bagaimana. Jadi di sini sudah kita bicarakan pada tahap teknis produksinya pada shortlist ini. Jadi di situ ada shotnya di lokasinya di mana? Di taman. Contohnya di sini ada di taman. Kemudian angle kameranya bagaimana? Extreme long shot. Jadi kita sebutkan juga angle kameranya. Kemudian kamera movementnya seperti apa? Kameranya diem aja. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bukan dari dunia DKV, bukan dari dunia sinematografi, perlu diketahui kamera move itu ada macam-macam, ada panning, kemudian ada titling dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari lebih detail tentang kamera movement. Bisa googling aja pergerakan kamera. Jadi untuk memperkaya video kita. Jadi biar tidak monoton videonya cuma kameranya diem aja gitu. Jadi bagaimana teknik pergerakan kamera. Kemudian di shortlist juga ada audio. Audionya apa yang pada scene ini, pada scene pertama misalkan pada saat posisi di taman, kemudian kamera movementnya still, kemudian angle-nya extreme long shot, audionya apa? Karena di sini misalkan masih menampakkan suasana awal, masih pakai instrumen gitu audio. Jadi di sini pada shortlist sudah dijelaskan. Kemudian subjeknya apa? Kemudian ada deskripsinya juga dijelaskan. Kemudian terakhir durasinya berapa. Nah, ini akan memudahkan. Jadi naskah yang sudah di breakdown ke dalam shortlist itu akan memudahkan proses produksinya nanti. Jadi dengan memiliki shortlist pada saat tahap produksi, terutama tahap pengambilan gambar di lapangan, teman-teman kita atau tim kita yang terlibat itu tidak mereka-reka lagi apa yang harus dilakukan, gambar apa yang harus direkam. Karena semua sudah ada dalam daftar yang kita tuliskan di shortlist. Jadi semua sudah terdaftar di sini. Kita tinggal melakukan nih. Tinggal melakukan apa yang sudah ada di shortlist. Panduannya juga sudah jelas. Jadi angle kameranya, kamera movementnya, durasinya berapa sudah jelas. Tinggal nanti kita menerjemahkan di lapangan itu bisa lancar, bisa tidak. Nah, untuk meminimalisir itu, meminimalisir kesalahan pada saat proses pengambilan gambar, maka naskah selain breakdown ke bentuk shortlist, itu kita perlu breakdown juga ke dalam bentuk take list. Jadi di slide selanjutnya saya berikan contoh sebuah take list sederhana. Jadi take list itu adalah daftar dari proses take video. Jadi dari naskah tadi kita terjemahkan di sini dalam scene 1. Tadi apa saja yang perlu kita ambil di sini. Kemudian durasinya berapa, bisa disebutkan. Kemudian hasilnya, berhasil atau tidak take-nya. Ini pada penerapan di lapangan, contoh ini kan hanya contoh sederhana. Jadi scene 1 berhasil, ya scene 2 berhasil, ya jadi iya semua ini karena contoh. Padahal pada penerapannya bisa jadi scene 2 misalkannya proses take-nya enggak sekali take, bisa sampai 1 sampai 20 take baru berhasil gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita daftar juga di take list. Jadi scene 2 nanti take 1, take 2, take 3 baru take 15 yang berhasil gitu. Enggak apa-apa, tetap kita tuliskan di situ dan hasil rekamannya jangan pernah dihapus, tetap ditinggal dulu sampai proses video selesai. Kenapa? Karena ada kalanya, jadi misalkan scene 2 ini kita take gambar sampai 15 kali take. Setelah 15 kali take, take ke-15 baru berhasil. Hasil video take 1 sampai 14 itu jangan dihapus dulu. Kenapa? Karena ada kemungkinan nanti pada saat proses editing, ada bagian dari video take yang kita gunakan, yang kita anggap tidak berhasil, itu kita butuhkan pada saat proses editing. Jadi jangan dibuang dulu sampai filmnya selesai gitu.
Kalau misalkan kapasitas penyimpanannya kecil, setelah selesai mau dihapus, boleh-boleh saja. Tapi kalau belum selesai, sebaiknya jangan dihapus dulu karena mungkin dibutuhkan. Jadi dengan membawa shortlist, dengan membawa take list, jadi dua hal ini dibutuhkan. Shortlist membantu proses pengambilan gambar. Take list membantu memastikan bahwa proses take video sudah berjalan dan menghasilkan video yang kita inginkan. Jadi semua itu harus kita persiapkan. Jadi agar begitu naskah kita serahkan ke bagian produksi, bagian pengambilan gambar, sutradara, talent, dan lain sebagainya, proses produksi bisa dilakukan dengan lancar dan hasilnya juga maksimal. Karena itu, teman-teman harus mempersiapkan segala hal yang sudah saya sebutkan dari awal itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan singkat saya tentang bagaimana membuat naskah untuk membuat video pembelajaran. Sobat, teman-teman bisa mendiskusikan nanti di sesi tanya jawab. Mungkin ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab jika ada bagian penjelasan saya yang mungkin kurang bisa dipahami. Sampai di sini dulu pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak J, Pak Abdul Qadir Jailani yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk Bapak dan Ibu dimohon diperkenankan untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Baik, kami himbau kembali Bapak Ibu hadirin semua untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Baik, foto bersama akan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan ketiga. Sesi tanya jawab, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami batasi hanya 2 pertanyaan. Terlebih dahulu silakan untuk raise hand atau mengangkat tangannya, mengangkat tombol tangannya. Monggo Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Ibu Sri Handariati, pertanyaannya bisa langsung diajukan. Baik, Bu Hani, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi oleh Pak J disampaikan ya tentang apa tadi tuh Pak yang untuk membuat sebuah, nah ini ide cerita ya Pak ya. Nah ide cerita itu kan ada bisa dapat dari merenung, pengalaman pribadi, kemudian pengalaman orang lain, novel, film, dan sebagainya. Kemudian ada topik kurikulum dan bantuan AI. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak, apakah kan sekarang tuh banyak ya orang yang membuat konten, membuat video, ataupun membuat apalah sejenisnya kan itu apakah tidak ada yang namanya semacam pelanggaran atau bagaimana itu Pak? Nah kalau misalnya kita kan tadi ada yang disampaikan melalui AI gitu ya, apa mungkin ada unsur plagiasi atau sebagainya gitu, itu apakah diperkenankan gitu Pak J? Selama itu kan tidak merugikan atau bagaimana, tetapi kan sekarang itu kalau saya pribadi melihat tuh kan banyak orang yang kadang-kadang di konten-konten saya lihat tuh ide ceritanya sama, alur ceritanya juga sama, tapi tujuan pemainnya itu kadang-kadang dengan orang yang berbeda begitu Pak J. Itu bagaimana, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak J, tahan dulu. Saya ingin ke
penanya yang kedua, monggo Bapak dan Ibu. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan raise hand. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Pak J bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Sekali lagi saya menanyakan Bapak Ibu, apakah ada yang... Silakan klik tombol raise hand. Baik, Pak J, mungkin Pak J bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Sri tadi. Terima kasih Ibu Sri Handariati. Pertanyaannya cukup menarik dan cukup penting sebenarnya, karena memang yang namanya konten, terutama sekarang karena ramainya media sosial, konten memang perlu kita teliti dan pertimbangkan dengan baik agar kita tidak dianggap sebagai plagiat, atau mungkin malah kalau konten kita gunakan untuk monetize, jadi misalkan kita upload di YouTube, nanti kena banner di YouTube karena kita melanggar undang-undang hak cipta, misalkan begitu. Nah, di sini tadi saya sebutkan pada bagian C itu ide cerita. Jadi bukan cerita, itu kenapa judulnya bukan cerita, tapi ide cerita. Jadi kita bisa memancing ide kita untuk membuat sebuah cerita dengan stimulasi, dengan rangsangan dari pihak luar. Kalau kita tidak punya ide cerita, gitu. Jadi rangsangan itu bisa dari karya orang lain. Jadi kita tonton karya orang lain, misalkan begini. Nonton iklan nih, kita mau buat iklan, kita tonton nih iklan orang-orang lain, nanti dari nonton itu akan terpancing, oh bisa jadi dong ide seperti ini gitu loh, oh ternyata adegan seperti ini bisa kita manipulasi jadi adegan seperti ini agar penonton lebih seneng gitu. Jadi ide cerita ini bukan maksudnya kita mengambil karya orang lain untuk kita buat ulang gitu, bukan, tapi hanya untuk memancing ide kreatif kita gitu. Kita kadang ide kreatif itu terutama kalau kita sudah jarang berkecimpung di dunia ide kreatif, kadang buntu, kita sulit memunculkan kreativitas. Nah, itu perlu kita munculkan, perlu kita tarik dengan stimulan dari luar, dengan rangsangan dari luar, bisa dari nonton kita film, bisa nonton dari karya orang lain di YouTube, di iklan dan lain sebagainya. Nah, dengan nonton karya orang itu nanti kita akan terpancing gitu. Jadi pada tahap kreatif itu biasanya kan awal-awal kalau kita belum terbiasa itu biasanya dengan meniru. Jadi dengan meniru dulu. Kalau nanti kita meniru kita dengan modifikasi gitu. ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Nanti setelah kita terbiasa dengan begitu, nanti kreativitas kita akan muncul dengan sendirinya. Jadi perbendaharaan di otak kita semakin banyak, maka kreativitas kita akan sering muncul. Tapi benar menurut Bu Sri, jadi banyak sekali konten. Kalau di YouTube sendiri, kalau tujuan kita YouTube, selama video kita tidak sama persis, walau ceritanya sama, itu tidak masalah kalau di YouTube. Jadi meskipun ceritanya sama, yang penting adegan videonya berbeda, potongan kalau tidak salah per 10 detik. Jadi kalau lebih dari 10 detik yang sama, itu biasanya kena banned kalau di YouTube. Kalau tidak sampai 10 detik yang mirip-mirip, sama persis di bawah 10 detik itu masih tidak masalah kalau di YouTube begitu. Jadi mungkin itu sedikit jawaban, semoga bisa memuaskan Bu Sri tentang ide cerita itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak J atas jawabannya. Bu Sri mungkin sudah selesai? Sudah? Ya, sudah Ibu. Ya sudah terjawab keraguan saya kan, karena selama ini saya menilai itu kan kadang banyak gitu loh, banyak saya lihat oh ini kok sama. Kalau menurut saya kan belum paham di bidang apa itu tadi banned ya, baru tahu sekarang itu kadang-kadang ceritanya tuh sama gitu, cuman pemainnya aja yang beda. Nah itu ya sudah terjawab keraguan saya. Terima kasih Pak J sama Bu Hani.
dan Pak J, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum acara kita akhiri, izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Dari kesimpulan webinar ini, jika kita bisa analogikan produksi video adalah sebuah perjalanan, maka naskah adalah bisa dikatakan sebagai peta jalannya. Jadi untuk sampai dengan aman di titik awal sampai ke titik akhir, tentunya kita harus membuat sebuah rute yang sangat rinci, sebuah perjalanan yang sangat rinci. Misalnya titik awalnya ide, kita harus sampai di titik akhir yaitu hasil video selesai, maka kita tentu harus membuat rute yang sangat baik gitu. Di mana rute ini ya pastinya nantinya akan memudahkan kita sendiri dalam proses pembuatan video tersebut. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan doa. Mungkin bisa kita membacakan doa masing-masing. Untuk membaca doa, silakan menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Burung irian, burung cendrawasih, anak monyet lagi sakit gigi. Cukup sekian. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mewakili panitia undur diri. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan webinar ini. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu bisa dipersilakan untuk meninggalkan webinar ini. Untuk daftar hadirnya sudah saya sematkan Bapak dan Ibu, dan untuk sertifikatnya akan menyusul, kami bagikan linknya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.